Mari membuat selai nanas untuk nastar. Pertama-tama kita siapkan 1 buah nanas. Jenis nanas yang disarankan untuk digunakan membuat selai adalah dari jenis nanas madu, supaya kita tidak membutuhkan banyak gula. Setelah nanas dipotong menjadi beberapa bagian, ini saatnya untuk kita parut. Kenapa diparut? Karena jika diparut maka akan menghasilkan tekstur yang berserat, dan ini bagus untuk membuat kue kering nastar. Jika di blender maka tekstur selai akan terlalu halus dan kurang berserat. Parutlah nanas dengan menggunakan jenis parutan dengan lubang besar seperti ini. Ini dia hasilnya setelah diparut. Teksturnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan nanas yang di blender. Kemudian kita panaskan gula pasir. Kita nyalakan api sedang sambil sesekali kita aduk-aduk hingga gula pasir ini meleleh dan menjadi karamel. Banyaknya gula pasir yang kita gunakan untuk membuat selai tidak ada takaran tertentu, melainkan nanti akan kita icip-icip dan kita sesuaikan dengan selera kita. Banyaknya gula pasir yang digunakan juga tergantung dari jenis nanas yang kita gunakan. Jika jenis nanas yang kita gunakan jenis nanas yang asam, maka kita akan membutuhkan lebih banyak gula. Jadi gula pasirnya kita masukkan sedikit saja, karena kemudian bisa kita tambahkan lagi, kita icip-icip. Apakah kita ingin rasa selainya agak asam atau lebih manis? Itu bebas sesuai dengan selera kita. Jika gula sudah larut dan berubah menjadi karamel, ini saatnya kita masukkan nanas yang sudah kita parut tadi. Sambil kita aduk-aduk, ini gulanya akan seperti mengeras, tapi jangan khawatir, ini akan mencair. Jadi kita aduk-aduk terus. Kemudian kita tambahkan kayu manis, cengkeh. Bagi yang kurang suka aroma rempah, bisa dikurangi. Atau ketika memasak selai, kita sudah mencium aroma yang cukup kuat dan kita merasa itu sudah cukup wangi untuk selai kita, maka kayu manis dan cengkeh ini bisa kita angkat. Tapi bagi yang suka aroma rempah, ini nggak apa-apa, kita masak aja terus sampai airnya susut. Sekarang saatnya kita untuk icip-icip untuk menyesuaikan rasa selai ini dengan selera kita. Jika dirasa masih kurang manis, bisa ditambahkan gula pasir. Jadi gula pasir ini memang sengaja kita karamelkan terlebih dahulu, supaya selai nanas yang dihasilkan berwarna coklat. Jika kita memasukkan parutan nanas terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan gula pasir, maka selai nanas yang kita hasilkan akan berwarna kuning. Sedangkan selai nanas yang bagus untuk membuat nastar adalah selai yang berwarna coklat. Ini airnya sudah susut, tapi masih bisa kita lihat ada sisa-sisa air. Maka ini akan kita aduk-aduk lagi beberapa saat sampai airnya betul-betul kering. Oke, ini kita lihat sudah tidak ada lagi sisa-sisa air. Artinya selai kita sudah jadi, dan matikan kompor. Kemudian taruhlah selai nanas ini di dalam saringan dan kita tiriskan.
Letakkan di dalam kulkas dan diamkan selama beberapa hari. Semakin lama semakin bagus karena selai nanasnya akan semakin kering. Ini dia hasilnya setelah beberapa hari, ada air yang tertiris. Sekarang saatnya kita untuk membentuk selai nanas menjadi bulatan-bulatan kecil. Tujuannya adalah supaya memudahkan kita ketika membuat nastar. Bentuknya sudah jadi dan ukurannya sama, atau tanpa dibulat-bulatkan juga boleh. Yang paling penting adalah selai yang kita gunakan adalah selai nanas yang kering, karena salah satu faktor penentu keberhasilan kita dalam membuat nastar adalah tekstur dari selai nanas yang kita gunakan. Terkadang nastar yang kita buat rasanya sudah enak, teksturnya sudah lembut, tapi ketika sudah selesai dipanggang, ternyata hasilnya nastar kita tidak renyah dan lembab. Hal ini disebabkan karena selai nanas yang kita gunakan belum terlalu kering, sehingga hasil akhir dari nastar yang kita panggang terasa lembab dan tidak renyah. Jika nastar yang kita panggang betul-betul matang dan kering, maka kita dapat menyimpan nastarnya lebih lama dan awet. Jika teman-teman ingin membulat-bulatkan selai ini, maka disarankan teman-teman menggunakan sarung tangan plastik. Tujuannya adalah supaya selai nanas ini tidak menempel di tangan dan menyulitkan kita dalam membulat-bulatkan selainya. Ini dia hasilnya, selai nanasnya siap dipakai.